Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Nah, kira-kira adik-adik sudah tahu atau belum nih apa itu persamaan garis lurus dan bagaimana cara untuk mencari persamaan garis lurus ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama ya adik-adik. Untuk pembahasan kita ini terdapat 3 subbab. Yang pertama nanti ada materi, yaitu membahas mengenai kemiringan atau gradien dan persamaan garis lurus. Dan yang kedua nanti kita ada latihan juga ya adik-adik, latihan mengenai kemiringan dan latihan mengenai persamaan garis lurus. Selanjutnya nanti ada kuis juga, kuis mengenai kemiringan atau gradien dan persamaan garis lurus. Nah, yang pertama kita akan membahas materi dulu ya adik-adik. Materi yang pertama yaitu kemiringan atau gradien. Nah, di sini kakak ada videonya adik-adik. Kita tonton bersama-sama dulu yuk. Coba perhatikan video berikut. Ternyata penerapan gradien ini ada dalam kehidupan sehari-hari loh. Contoh yang pertama yaitu jalan. Nah, di sini kita ada contoh jalan yang menanjak atau naik ya. Nah, ternyata jalan yang naik tersebut itu terdapat kemiringan. Jalan tersebut sudah dibuat sedemikian sehingga aman dan nyaman saat dilewati oleh pengguna jalan. Dan yang selanjutnya adalah pesawat. Nah, sama halnya seperti jalan tadi, saat pesawat lepas landas juga terdapat kemiringan dalam lintasannya. Nah, yang terakhir itu adalah tangga. Nah, dalam tangga itu akan ada tangga naik dan ada juga tangga yang menurun. Ternyata dalam tangga yang naik atau tangga yang menurun itu terdapat kemiringan. Nah, jadi inilah beberapa contoh dari penerapan gradien dalam kehidupan. Nah adik-adik, ternyata video tadi merupakan salah satu atau beberapa contoh dari kemiringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik sudah ada gambaran ya, kemiringan atau gradien itu seperti apa sih? Nah selanjutnya, jadi berdasarkan video tadi, adik-adik apa sudah bisa menyimpulkan apa itu gradien? Ternyata gradien adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis lurus dan biasa disimbolkan dengan M. Jadi adik-adik ingat ya bahwa simbol dari gradien adalah M. Nah, jadi cara mencari gradien itu gimana sih Kak? Nah, untuk cara mencari gradien, kita menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya itu didapat dari Y2 dikurang Y1. Delta X-nya yaitu X2 dikurang X1. Nah, untuk garis yang condong ke kanan, seperti ini ya gambarnya adik-adik, cara mencari gradiennya yaitu M sama dengan delta Y per delta X. Sedangkan untuk garis yang condong ke kiri, gambarnya seperti ini, cara mencarinya M sama dengan negatif delta Y per negatif delta X. Nah, ternyata dalam kemiringan atau gradien ini ada berbagai macam loh adik-adik. Untuk gradien pada garis lurus saja, yang pertama itu ada gradien garis yang sejajar dengan suhu X, dan ada juga gradien garis yang sejajar dengan suhu Y, dan ada juga gradien garis yang saling sejajar, dan yang terakhir ada gradien garis yang saling tegak lurus. Nah adik-adik, yang pertama kita akan membahas mengenai gradien garis yang sejajar dengan suhu X. Nah ini ada gambarnya ya adik-adik, gambar dari contoh gradien garis yang sejajar dengan suhu X. Untuk gradien garis yang pertama itu ada gradien garis PQ, dengan P berada di titik min 1, min 3 dan Q berada di titik 4, min 3. Nah cara mencari gradiennya bagaimana sih? Cara mencari gradien garis PQ ini kita ingat ya adik-adik bahwa rumus dari gradien sama dengan delta Y per delta X. Cara mencarinya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi gradien garis M PQ atau gradien garis PQ sama dengan YQ dikurang YP
per XQ dikurang XP. XQ-nya berapa sih adik-adik? YQ-nya berapa sih adik-adik? Nah, YQ-nya itu min 3 dan YP-nya itu min 3. Jadi min 3 dikurang min 3 per XQ-nya berapa? Nah, X-nya kan yang ini, XQ-nya 4 dan XP-nya min 1. Jadi 4 dikurang min 1 sama dengan 5. Jadi 0 per 5 sama dengan 0. Dan yang kedua itu ada gradien garis RS. Dengan R berada di titik min 3,4 dan titik S berada di 4,4. Jadi bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya sama seperti cara mencari gradien garis PQ. MRS sama dengan YS dikurang YR per XS dikurang XR. YS ini sama saja dengan Y2 dan YR ini sama saja dengan Y1. Jadi Y2-nya berapa? Y2-nya 4 dan Y1-nya 4. Nah, terus XS-nya atau X2-nya berapa? X2-nya 4 dan X1-nya min 3. Jadi 4 dikurang 4, 0. 4 dikurang min 3 sama dengan 7. 0 per 7 sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya ada gradien garis TU. Dengan T itu berada di titik 2,2 dan U berada di titik 5,2. Cara mencarinya sama saja seperti yang tadi adik-adik. MTU sama dengan YU per dikurang YT per XU dikurang XT. 2 dikurang 2, 0. 5 dikurang 2, 3. 0 per 3 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, gradien garis PQ sama dengan garis RS sama dengan gradien garis TU sama dengan 0. Jadi kesimpulannya apa sih adik-adik? Nah, kesimpulannya gradien garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini contohnya ya adik-adik, contoh dari gambar gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau yang X tadi kan garisnya horizontal. Nah, kalau yang sejajar dengan sumbu Y itu garisnya yang vertikal. Nah, di sini ada gradien garis AB. Ini adik-adik. Nah, dengan titik A itu berada di 3,1 dan B berada di titik 3,5. Untuk mencari gradien garisnya, MAB sama dengan YB atau Y2 dikurang YA atau Y1 per XB atau X2 dikurang XA atau X1. Min 5 dikurang min 1 per 3 dikurang 3. Min 4 per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Lalu yang selanjutnya itu ada gradien garis CD. Dengan C ini berada di titik 1,3 dan D-nya itu berada di titik 1, min 4. Cara mencari gradien garisnya sama saja ya, seperti yang sebelumnya. MCD sama dengan YD per YC per XD dikurang XC. YD-nya min 4 dikurang 3 per 1 dikurang 1. Min 4 dikurang min 4 dikurang 3 sama dengan min 7 per 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi gradien garis CD sama dengan tidak terdefinisi. Lalu yang selanjutnya itu ada gradien garis EF. Dengan E ini berada di titik min 3,2 dan F ini berada di titik min 3, min 2. Cara mencarinya sama saja ya adik-adik, sehingga didapat gradien garis EF sama dengan tidak terdefinisi. Jadi gradien garis AB sama dengan gradien garis CD sama dengan gradien garis EF sama dengan tidak terdefinisi. Jadi kesimpulannya, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya ini ada gradien garis yang saling sejajar. Ini ya gambarnya adik-adik. Nah, gradien garis AB dengan titik A berada di titik min 5, min 1 dan B ini berada di titik min 3,5. Cara mencarinya, gradien garis AB sama dengan YB atau Y2 dikurang Y1 atau YA
per XB atau X2 dikurang XA atau X1. YB-nya ini adik-adik, Y2, Y1-nya ini, XB atau X2-nya ini, X1 atau XA-nya ini. Jadi 5 dikurangin 1 sama dengan 6, min 3 dikurangin 5 sama dengan 2. Jadi gradien garis AB sama dengan 3. Lalu yang selanjutnya ada gradien garis CD. Dengan titik C berada pada titik min 3, min 3 dan D berada di titik min 1, min 3. Cara mencari gradien garisnya sama saja adik-adik. MCD sama dengan YD dikurang YC per XD dikurang XC. 3 dikurang min 3 per min 1 dikurang min 3. 3 dikurang 3 sama dengan 6 per 2. 6 per 2 sama dengan 3. Untuk gradien garis EF sama saja adik-adik caranya, sehingga didapat bahwa gradien garis EF sama dengan 3. Selanjutnya ini yang terakhir ada gradien garis GH. Dengan G berada di titik 2, min 2 dan H berada di titik 3,1. Gradien garis GH sama dengan 3. Caranya sama saja kan seperti yang sebelumnya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa gradien garis-garis yang saling sejajar itu adalah berjumlah 3. Nilainya adalah 3. Jadi yang selanjutnya ini ada gradien garis yang saling tegak lurus. Ini contoh gambarnya adik-adik. Garis K dan garis L saling tegak lurus dan berpotongan di titik B. Garis K dan garis L saling tegak lurus dan berpotongan di titik B. Nah, gradien garis K melalui titik A min 2,6 dan B 4,4. Sehingga gradien garis K sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ingat rumus itu ya adik-adik. Y2-nya YB, Y1-nya YA. YB-nya 4, Y2-nya 6. X2 dikurang X1. X2-nya 4, X1-nya min 2. 4 dikurang 6 per 4 dikurang negatif 2, sehingga hasilnya negatif 1/3. Nah, gradien garis L itu melalui titik B 4,4 dan C 5,7, sehingga gradien garis L sama dengan YC dikurang YB per XC dikurang XB, sehingga didapatkan gradien garis L sama dengan 3. Nah, dari nilai kedua gradien tersebut jika dikalikan akan diperoleh MX dikali ML sama dengan min 1/3 dikali 3 sama dengan min 1. Jadi kesimpulannya, hasil kali dua gradien garis-garis yang saling tegak lurus adalah min 1. Jadi gradien garis 1 dikali gradien garis 2 sama dengan min 1. Ingat ya adik-adik. Nah, ternyata itulah tadi pembahasan mengenai materi dari kemiringan atau gradien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latihannya dulu yuk. Kita membahas latihan mengenai kemiringan. Nah, adik-adik, di sini ada tiga latihan soal. Adik-adik bisa mengklik ya dari simbol-simbol yang terdapat pada layar. Nah, kita ke latihan pertama dulu yuk. Nah, latihan yang pertama, gambar di bawah ini menunjukkan serambi belakang sekolah sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda
dan akan dibangun untuk memudahkan mereka. Jika panjang jalan yang akan dibangun 7 meter mulai dari bibir beranda, apakah memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda? Nah, jadi gambarnya seperti ini adik-adik. Gambar dari serambi belakang sekolah. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Nah, kita akan membahasnya. Nah, pada gambar tadi, kita ketahui tinggi beranda dari lantai dasar adalah 90 cm dan panjang jalan dari bibir beranda adalah 7 meter atau 700 cm, sehingga kemiringan jalan yang akan dibangun dapat ditentukan sebagai berikut. Cara mencari kemiringannya, perubahan panjang sisi tegak atau tinggi beranda per perubahan panjang sisi mendatar atau dari bibir beranda. Sehingga perubahan panjang sisi tegak atau tinggi berandanya tadi 90 cm dan dari bibir berandanya tadi 7 meter atau 700 cm. Jadi 9 per 70 itu sama dengan 0,129. Jadi jalan yang dibangun akan memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda karena kemiringan jalan yang akan dibangun kurang dari 0,15. Nah, apakah adik-adik tahu negeri kanguru Australia memiliki peraturan perundangan untuk kemiringan suatu jalan atau lalu lintas? Nah, kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15. Kemiringan tempat parkir yang aman tidak boleh lebih dari 0,25. Kemiringan tangga suatu bangunan tidak boleh lebih dari 0,875. Dan kemiringan trotoar bagi pejalan kaki tidak boleh lebih dari 0,325. Jadi, jalan yang dibangun itu memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda. Nah, sedangkan untuk menentukan panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda, maka kemiringan jalan yang dianjurkan adalah 0,15. Misalkan panjang jalan terpendeknya yang diminta adalah X, sehingga dilakukan perhitungan sebagai berikut. Kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau tinggi beranda per perubahan panjang sisi mendatar atau dari bibir beranda. Kemiringannya tadi yang diminta, nah misalkan 0,15 per 90 per X. Jadi 0,15 X sama dengan 90. X sama dengan 600. Jadi panjang jalan terpendek dari bibir tangga adalah 600 cm atau 6 meter. Kita kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, kan soal latihan 1 ini sudah terjawab ya adik-adik, dan pembahasannya tadi sudah dijelaskan juga. Lalu kita ke latihan yang kedua. Nah, coba adik-adik perhatikan persoalan berikut. Penerapan kemiringan suatu garis, banyaknya laki-laki berusia lebih dari 20 tahun yang bekerja di suatu provinsi secara linear. Kemudian mulai dari 1970 sampai 2005 ditunjukkan oleh gambar berikut. Gambar di bawah ini. Pada tahun 1970, sekitar 430.000 laki-laki berusia di atas 20 tahun yang bekerja. Pada tahun 2005, jumlah ini meningkat menjadi 654.000. Nah, yang pertama, tentukan kemiringan garis. Gunakan titik 1970,430 dan titik 2005,650. Soal yang kedua, apa maksud dari kemiringan dalam konteks masalah ini? Nah, ayo kita bahas dalam pembahasan berikut.
Dari data tadi itu menunjukkan jumlah laki-laki yang bekerja berusia di atas 20 tahun dalam kurun waktu 1970 sampai 2005. Kemiringan garis antara tahun 1970 yang ada di titik 1970,430 ini sampai dengan tahun 2005 pada titik 2005,654 adalah. Nah, adik-adik ingat ya bahwa rumus gradien tadi Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Y2-nya ini kita gunakan yang 654, Y1-nya 430. Jadi 654 dikurang 430 per 2005 dikurang 1970. Jadi gradiennya 6,4. Soal yang B. Kemiringan grafik artinya jumlah pertumbuhan pekerja berusia di atas 20 tahun dalam grafik di atas menunjukkan pertumbuhan penduduk berusia di atas 20 tahun yang bekerja. Nyaris tetap atau linear yaitu M 6,4. Artinya tiap tahun bertambah 6.400 orang. Nah adik-adik, latihan yang kedua ini sudah kita bahas ya, jadi kita langsung ke latihan yang ketiga. Untuk latihan yang ketiga ini soalnya banyaknya tenaga kerja laki-laki berusia lebih dari 20 tahun yang bekerja di suatu kota bertambah secara linear. Jika digambarkan, grafik bertambah tenaga kerja laki-laki dapat direpresentasikan oleh garis lurus berikut. Nah, gambarnya seperti ini adik-adik. Dan menjadi pertanyaannya, pada tahun 1980, sekitar 600 laki-laki berusia di atas 20 tahun yang bekerja. Pada tahun 2000, jumlah ini meningkat menjadi 800. Nah, jadi berapakah banyak tenaga kerja laki-laki di kota tersebut pada tahun 2015? Ayo adik-adik, kira-kira berapa ya jawabannya? Langsung saja kita simak pembahasannya. Gradien garis lurus pada grafik tadi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Nah, ini menggunakan rumus gradien ya adik-adik. Jadi, M atau gradien sama dengan 800 dikurang 600 per 2000 dikurang 1980. Hasilnya 200 dibagi 20 sama dengan 10. Nah, di sini kita misalkan ada sebanyak X orang pada tahun 2015. Sehingga dengan menggunakan konsep gradien kita peroleh M sama dengan X dikurang 800 per 2015 dikurang 2000. Karena garis lurus yang ditinjaunya sama, maka gradiennya sudah pasti sama, yaitu gradiennya yang 10 ini adik-adik. Nah, 10, ini 10 tadi menggantikan M. 10 sama dengan X per X dikurang 800 per 15. 150 ini didapat dari 10 dikali 15 sama dengan X dikurang 800. Jadi X sama dengan 950. Jadi banyak tenaga kerja laki-laki di kota tersebut pada tahun 2015 adalah sebanyak 950 orang. Nah, ini sudah selesai nih adik-adik untuk pembahasan latihan yang ketiga. Kita kembali lagi yuk ke sub materi kita. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai latihan mengenai kemiringan atau gradien ya. Selanjutnya kita akan membahas kuis dulu yuk. Kuis untuk kemiringan atau gradien. Nah, untuk kuis ini adik-adik bisa memencet tombol atau memencet simbol-simbol yang ada pada layar. Kita akan ke kuis yang pertama dulu yuk. Nah, kuis yang pertama, Baby membeli ranjang dengan 2 tingkat dari toko abadi. Ranjang tersebut memiliki tangga yang berada di sisi samping atau sisi dari ranjang. Setelah diukur, ternyata jarak lantai sampai ujung tangga yang atas adalah 150 cm dan jarak ujung tangga yang bawah hingga tegak lurusnya adalah sekitar 50 cm. Jadi, berapakah kemiringan dari tangga ranjang tersebut? Yang A
3 cm, yang B 4 cm, yang C 8 cm, dan yang D 5 cm. Ayo adik-adik, kira-kira berapa nih jawabannya? Nah, kita coba dulu ke opsi yang C. Ternyata salah nih adik-adik. Nah, kita coba ke opsi yang A. Ternyata benar nih adik-adik. Kita lihat dulu yuk solusinya. Nah, ini adalah gambar dari ranjang yang dibeli baby dari toko abadi. Nah, pada gambar di samping, jarak tanah sampai ujung tangga yang atas adalah 150 cm. Dan jarak dari ujung tangga yang bawah hingga tegak lurusnya ujung atas 50 cm, atau dapat juga kita pakai Y sama dengan 150 cm dan X sama dengan 50 cm. Maka kemiringan tangganya adalah M sama dengan 150 per 50 sama dengan 3. Jadi kemiringan atau gradien dari tangga tersebut adalah 3 cm. Kita langsung ke kuis yang kedua ya adik-adik. Kuis yang kedua, Rudy ingin mengunjungi Ridwan yang berada di kota Solo. Dalam perjalanannya menuju kota Solo, Rudy memilih untuk naik taksi karena dianggapnya lebih nyaman. Jika Rudy naik taksi sejauh 19 km, berapakah harga yang harus dibayar oleh Rudy? A. 82.000, B. 84.000, C. 78.000, dan D. 90.000. Kita coba ke opsi yang C. Yang salah juga, yang A. Jawaban kita benar nih adik-adik. Lalu kita akan melihat solusinya. Nah, kita perhatikan grafik berikut ya adik-adik. Berdasarkan grafik di samping, gradien garisnya adalah M sama dengan 22 dikurang 14 per 4 dikurang 2. M sama dengan 4. Nah, misalkan harga yang harus dibayar untuk jarak tempuh 19 km adalah X rupiah, maka M sama dengan X min 14 per 19 dikurang 2 sama dengan 4. X min 14 per 17 sama dengan 4. Jadi X dikurang 14 sama dengan 68, X sama dengan 82. Jadi harga yang harus dibayar oleh Rudy adalah 82.000. Nah, itulah tadi adik-adik pembahasan untuk kuis yang kedua. Lalu selanjutnya kita ke kuis yang ketiga. Untuk kuis yang ketiga, pada suatu hari, dua pemuda mengunjungi sebuah kafe. Setelah memesan minum, mereka masing-masing diberikan kertas yang bertuliskan username dan password untuk mengaktifkan koneksi Wi-Fi kafe tersebut. Salah satu dari mereka menemukan kertas lain seperti itu yang tercecer di lantai. Ia pun kemudian menjajarkan kertas tersebut seperti berikut. Setelah diperhatikan dengan seksama, mereka menduga bahwa ada hubungan username dengan password di sampingnya. Perhatikan bahwa dua karakter pertama pada username selalu bertuliskan on, diikuti dengan bilangan puluhan ganjil. Nah, berdasarkan pola atau hubungan itu, password yang sesuai untuk username on75 adalah A. 682, B. 692, C. 702, dan D. 712. Kira-kira password yang sesuai untuk username on75 apa ya adik-adik? Kita coba opsi yang C. Wah, ternyata
jawaban kita benar nih adik-adik. Nah, kita akan melihat solusinya dulu yuk. Nah, dugaan kita bahwa penambahan bilangan di username mempengaruhi penambahan bilangan di bagian password secara linear atau membentuk garis lurus. Nah, katakanlah terdapat titik 15,552 dan 19,562. Gradien garis yang ditarik dari kedua titik ini adalah 562 dikurang 552 per 19 dikurang 15. Ini rumus untuk mencari gradien tadi ya. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi hasilnya 5 per 2. Nah, sekarang katakanlah ada titik 43,622 dan ada titik 19,562. Nah, gradien garis yang melalui titik ini adalah 622 dikurang 562 per 43 dikurang 19. Jadi hasilnya 5 per 2. Nah, karena gradiennya sama, maka pasangan bilangan pada username dan password bergerak secara linear. Dugaan sebelumnya memang benar. Setiap penambahan 2 bilangan di username, bilangan di passwordnya bertambah 5. Password untuk on75 dapat dicari sebagai berikut. Nah, kita simbolkan sebagai X dan kita menggunakan titik 43,62 sebagai titik bantu. 2 per 5 sama dengan X dikurang 622 per 75 dikurang 43. 5 per 2 sama dengan X dikurang 622 per 32. 80 per 32 sama dengan X dikurang 622 per 32. 80 sama dengan X kurang 622. X sama dengan 702. Jadi password untuk username on75 adalah 702. Nah, itulah adik-adik kuis untuk materi kemiringan atau gradien. Lalu selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai materi persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Definisinya atau pengertian persamaan garis lurus adalah persamaan yang dapat digambarkan menjadi garis lurus pada diagram Cartesius. Bentuk umum dari persamaan garis lurus Y sama dengan MX ditambah C atau AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Dan rumus untuk mencarinya Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 atau Y sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, adik-adik, persamaan garis lurus ini ada beberapa macam loh. Yang pertama, persamaan garis bergradien M dan melalui titik 0,0. Persamaan garis bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Persamaan garis melalui sebuah titik dan sejajar garis lain. Dan yang selanjutnya, persamaan garis melalui sebuah titik dan tegak lurus pada garis. Selanjutnya, persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Pertama, kita akan membahas persamaan garis bergradien M dan melalui titik 0,0. Ini gambarnya ya. Persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik 0,0 adalah Y sama dengan MX. Persamaan garis yang bergradien
gradien M dan melalui titik X1, Y1 adalah Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Lalu yang selanjutnya ada persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis lain. Gambarnya seperti ini. Jadi, persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis lain, Y sama dengan MX ditambah C adalah Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Lalu yang selanjutnya, persamaan garis melalui sebuah titik dan tegak lurus pada garis. Ini gambarnya seperti ini ya adik-adik. Jadi persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus garis Y sama dengan MX ditambah C adalah Y dikurangi 1 dikurang 1 per M dikali X dikurang X1. Lalu persamaan garis yang selanjutnya itu persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Gambarnya seperti ini. Jadi, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah adik-adik, inilah materi mengenai persamaan garis. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai materi persamaan garis lurus, selanjutnya kita akan membahas materi latihan nih. Kita akan membahas materi latihan persamaan garis lurus. Soalnya perhatikan permasalahan berikut. Perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuntansi ini disebut dengan depresiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset yang ditentukan, kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahun sampai harga kena pajak di aset tersebut sama dengan 0. CV Torik P. Gajaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta. Nah, harga truk akan mengalami penyusutan sebesar 12 juta per tahun. Persamaan penyusutan sebagai berikut. Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X. Dengan Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Untuk latihan yang pertama, berdasarkan persoalan di atas, kita harus mengetahui titik potong garis dengan sumbu Y dan dengan sumbu X. Kemudian menggambarkan grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. Solusinya, untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu X, kita substitusikan Y-nya sama dengan 0. Jadi, Y, ini kan tadi Y sama dengan 360 juta per 12 juta X. Kalau Y-nya 0, maka 0 sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X. 12 juta X sama dengan 360 juta. X sama dengan 30. Titik potong garis dengan sumbu X sama dengan 30,4. Nah, untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta dikali 0. Maka Y sama dengan 360 juta. Maka kita ketahui nih adik-adik, titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta. Nah, kita sudah membahas nih latihan yang pertama, lalu kita pergi yuk ke latihan yang kedua. Pada soal latihan kedua, berdasarkan permasalahan tadi menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y pada permasalahan tersebut. Nah, berikut ini merupakan grafik penurunan nilai pajak terhadap usia truk. Nah, titik potong garis dengan sumbu X-nya tadi kan sudah kita dapatkan bahwa titik potongnya 30,0. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika truk berusia 30 tahun,
tahun, besar harga truknya adalah RT 0,00 atau sudah tidak berharga lagi. Lalu kan kita sudah membahas latihan kedua. Selanjutnya kita akan membahas latihan yang ketiga. Pada soal latihan ketiga ini, pertanyaannya berdasarkan persoalan tersebut menunjukkan apakah titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, berdasarkan persoalan tadi dapat kita ketahuikan bahwa titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika truk masih baru atau usia 0 tahun, besar harga truknya adalah 360 juta. Nah, adik-adik, kita kan sudah membahas latihan-latihan pada materi persamaan garis lurus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kuis nih. Kuis dalam materi persamaan garis lurus. Nah, coba adik-adik perhatikan permasalahan berikut untuk menjawab kuis nomor 1 sampai dengan 3. Seorang manajer pemasaran memperoleh gaji sebesar 100 juta per tahun ditambah dengan 5% komisi dari total penjualan selama setahun. Nah, gaji tahunan yang dia peroleh dinyatakan dalam persamaan berikut. Y menyatakan gaji tahunannya dan X menyatakan total penjualan tiap tahun. Langsung saja yuk kita ke kuis yang pertama. Nah, untuk kuis yang pertama, berdasarkan permasalahan tadi, berapakah gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualannya sebesar 5 miliar? A. 360 juta, B. 250 juta, C. 360 juta, dan D. 450 juta. Nah, kira-kira jawabannya mana nih adik-adik? Kita coba dulu jawabannya A ya. Wah, ternyata jawaban kita bener nih. Nah, gimana sih pembahasannya? Jadi pembahasan atau solusinya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan permasalahan dari soal itu, kita ketahui bahwa X adalah gaji tahunan manajer dan Y adalah total penjualan tiap tahunnya. Pendapatan manajer tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Y sama dengan 100 juta ditambah 0,05X. Nah, yang ditanya, gaji manajer setahun jika total penjualannya sebesar 5 miliar adalah, jika total penjualannya X sama dengan 5 miliar, maka gaji manajer tersebut Y sama dengan 100 juta ditambah 0,05. X-nya tadi kan kita umpamakan dengan 5 miliar, maka X-nya kita ganti dengan 5 miliar. Maka Y sama dengan 100 juta ditambah 250 juta. Y sama dengan 350 juta. Jadi, gaji manajer tersebut selama setahun adalah 360 juta. Nah, adik-adik, itulah tadi pembahasan mengenai kuis yang pertama ya. Lalu kita langsung ke kuis yang kedua. Kuis yang kedua, berdasarkan permasalahan tadi, berapakah gaji manajer jika total penjualannya 3 miliar? Yang A 350 juta, yang B 250 juta, yang C 360 juta, yang D 450 juta. Kira-kira jawabannya berapa ya adik-adik? Benar nih, jawabannya adalah yang B 250 juta. Pembahasannya, nah, kita ketahui bahwa X adalah gaji tahunan manajer, Y adalah total penjualan tiap tahun. Pendapatan manajer tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 100 juta ditambah 0,05X. Nah, yang ditanya, gaji manajer setahun jika total penjualannya sebesar 3 miliar.
penyelesaiannya, jika total penjualan sama dengan X sama dengan 3 miliar, maka gaji manajer tersebut adalah dia sama dengan 100 juta ditambah 0,05 dikali 3 miliar. Dia sama dengan 100 juta ditambah 150 juta sama dengan 250 juta. Jadi gaji manajer tersebut selama setahun jika dia menjual sebesar 3 miliar adalah 250 juta. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membahas ya mengenai soal dan pembahasan kuis yang kedua. Selanjutnya kita ke kuis yang ketiga. Nah, berdasarkan permasalahan yang tadi, maksud dari koordinat titik potong garis dengan sumbu Y di titik 0,100 juta berarti tidak ada penjualan sama sekali. Apakah A benar atau B salah? Coba kita ke B salah. Ternyata salah adik-adik. Dan jawabannya adalah benar ya, bahwa koordinat titik potong pada sumbu Y di titik 0,100 juta itu berarti tidak ada penjualan sama sekali. Nah, untuk solusinya atau pembahasannya, Y sama dengan 100 juta ditambah 0,05X berbentuk sebuah garis yang memotong sumbu di titik Y 0,100 juta. Titik potong ini menunjukkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 100 juta. Artinya, titik tersebut adalah titik di mana total penjualan selama 1 tahun sama dengan 0 atau tidak ada penjualan sama sekali, sehingga gaji manajer sama dengan gaji pokoknya saja, yaitu 100 juta. Nah, itulah tadi adik-adik pembahasan mengenai persamaan garis lurus, yang mana terdapat materi dari persamaan garis lurus itu, dan ada juga materi mengenai kemiringan atau gradien. Tadi juga kita sudah membahas latihan-latihan soalnya, dan juga kita sudah mengerjakan kuis-kuisnya adik-adik. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.